Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua, santriwan santriwati SD Muhammadiyah Kemantran kelas 2. Bagaimana kabarnya? Jumpa lagi bersama Pak Guru di pembelajaran daring. Di hari Senin ini kita akan lanjut ke subtema 2, masih di tema 5. Kita sekarang masuk ke subtema 2, pembelajaran 1 dan pembelajaran kedua. Yang pertama kita masuk ke pembelajaran ke-1, muatan pelajaran SPTB. Pengalamanku di sekolah. Ya, untuk pertama yaitu kita belajar membuat hiasan vas bunga. Benda ya yang ada di sekitar itu kita itu banyak ya dan dapat digunakan sebagai hiasan vas bunga. Hiasan-hiasan tersebut berasal dari bahan alam ataupun dari bahan buatan. Ya. Bahan alam merupakan semua bahan yang telah tersedia di alam. Nah, ini nanti harusnya anak-anak praktek membuat hiasan vas bunga. Ya, bisa dari toples ataupun dari botol bekas yang dipotong ujungnya terus ditempelin kertas, kemudian bisa kita hias menggunakan bisa biji-bijian, kacang kedelai, kacang merah ataupun kacang hijau ya. Gampang. Contoh ini toples, kita tempel kertas muter ya, sini muter, ditempel kertasnya muter. Kemudian setelah itu kita tempelin pakai kacang hijau ataupun kacang merah, dibentuk sebagus mungkin. Ya, bisa dibentuk hewan, binatang ya, ataupun tumbuhan. Bebas ya. Jadi pada pembelajaran pertama ya subtema 2 yaitu SPTB 3.4 dan 4.4 yaitu tentang hiasan vas bunga. Ya, ini anak-anak bisa praktek, harusnya kalau berangkat kita praktek ya, membuat vas bunga bersama-sama dengan bisa kacang hijau ataupun kedelai ataupun kacang merah. Sekarang masuk ke muatan bahasa Indonesia KD 3.6 dan 4.6 yaitu mendengarkan ungkapan permintaan tolong. Ungkapan permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Ya. Jadi, permintaan tolong diucapkan saat kamu memerlukan bantuan orang lain. Saat meminta tolong, kamu harus mengatakannya dengan santun. Ya, tidak boleh dengan kasar ya. Harus dengan santun. Biar orang yang kita mintain tolong itu mau membantu kita ya. Untuk pembelajaran kedua, kita menjelaskan ungkapan permintaan tolong. KD-nya masih sama 3.6 dan 4.6. Saat meminta tolong, kamu harus mengucapkan permintaan tolong dengan lembut dan santun. Nah, ini tujuannya agar orang yang dimintai tolong mau membantu dengan senang hati. Itu tadi ya. Jadi nanti anak-anak ya saat mau meminta tolong kamu harus mengucapkannya dengan lembut dan santun. Karena kita butuh pertolongan orang lain. Jadi kita harus mengucapkannya dengan lembut dan santun. Tujuannya apa? Ini tujuannya agar orang yang dimintain tolong mau membantu dengan senang hati. Kemudian masuk ke muatan matematika KD 3.6 dan 4.6. Mengubah satuan ukuran panjang. Ayo ingat kembali kemarin pada pembelajaran 1. Ya kita telah belajar antara hubungan panjangan meter dan sentimeter. Ingat lagi. 1 meter itu 100 cm. Ya, 1 meter itu 100 cm.
Kebalikannya, jika 100 cm sama dengan 1 meter. Tinggal dibalik ya. Berdasarkan hubungan tersebut, kita dapat mengubah satuannya sebagai berikut. Contoh di sini ada panjang tali itu 100 cm. Sama dengan berapa meter? Sama dengan 1 meter. Nah, jadi untuk 1 meter 100 cm itu adalah 1 meter. Tinggal kita coret nolnya 2. Nih coret ya. Jadi 100 cm itu 1 meter. Di sini contoh yang kedua, panjang meja 2 meter. Berapa senti? 200 cm. Mudah ya, gampang. Ya, kalau 100 cm berarti nolnya hilang 2. Jadi 1 meter. Kalau 2 meter berarti berapa senti? Tinggal 2 ditambahin 0,2. Jadi 200. Sekarang masuk ke muatan PPKN KD 3.1 dan 4.1. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah memiliki tujuan sebagai berikut. Yang pertama, memohon kepada Tuhan atau Allah agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Nah, ini biasanya kalau mau memulai pembelajaran kita berdoa dulu. Doa saat mau belajar di sekolah ataupun di rumah itu termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Ya. Berdoa memohon kepada Allah agar kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang belajar dimudahkan urusannya, cepat mudeng, cepat paham dalam menerima pembelajaran. Ya. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Nah, di sini ya, mengembangkan sikap saling menghormati. Nah, kebetulan di SD Muhammadiyah Kemantran itu agamanya Islam semua. Ya, lebih mudah. Ya, cara menghormati bagaimana? Menghormatinya saat sholat tidak boleh guyunan. Ini biasanya kalau sholat guyunan, ada yang jorok-jorokan ya, injak-injakan kaki, ya, itu nggak boleh ya. Saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Kebetulan kita Islam semua di SD Muhammadiyah Kemantran. Ya, caranya hanya saling menghormati, tidak boleh guyonan dalam sholat. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama. Ya, saling menjaga ya, membina ya, yang Kristen menghormati yang Islam, yang Islam juga menghormati yang Kristen. Ya, jangan salah ya. Kita punya aturan masing-masing di dalam hidup beragama. Tidak boleh saling mengejek, tidak boleh saling menghina ya. Kita harus saling menghormati. Ini adalah 3 poin penting ya. Pengamalan sila pertama Pancasila di sekolah. Itu 1, memohon kepada Tuhan agar setiap kegiatan di sekolah dapat terlaksana dengan baik. Yang kedua, mengembangkan sikap saling menghormati kepada teman dalam menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya. Yang ketiga, membina kerukunan dengan teman walaupun berbeda agama.
Terima kasih. Semoga siswa bisa paham dengan penjelasan yang sedikit tadi dari Pak Guru. Nah, nanti silakan anak-anak bisa kerjakan latihan soal. Ya, kerjakan. Ayo berlatih di buku pena halaman 29, 30, dan 31. Nanti halaman 31 yang paling bawah itu sampai halaman 32. Ya, nomor 2 dan nomor 3-nya ada di halaman 32. Oke? Demikian dari Pak Guru yang bisa Pak Guru sampaikan untuk hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.